Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah, ya, nikmat kesehatan dan kesempatan. Termasuk kita masih diberikan istiqomah untuk melaksanakan amal-amal kebaikan di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan semua itu menjadi pemberat mizan kita atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Pagi ini yang akan kita bahas, kita belajar kaitan dengan muamalah Islam, yaitu bab tentang hibah. Hibah. Jadi ada 3 istilah yang di dalam masyarakat itu sering campur baur. Ada yang namanya hibah, nanti ngertos hibah. Ada namanya waris, kemudian ada yang namanya wasiat. Ini di masyarakat itu seringkali tumpang tindih. Ya, jadi pemberian harta orang tua kepada anak itu dianggap iki warisan. Padahal ketika memberi itu masih hidup. Itu bukan waris. Ya. Atau seseorang, ya, orang tua berpesan atau berwasiat kepada anaknya bahwa tanah yang ada di sana itu bagian ini, bagian ini. Ya, itu sebenarnya juga bukan wasiat, juga bukan waris. Ya. Jadi wasiat itu bukan untuk ahli waris. La wasiata li waris. Nah, ini di masyarakat itu seringkali ini tumpang tindih, ya, antara hibah, waris dan wasiat. Kalau waris memang kita harus belajar sendiri itu. Ya. Jadi kalau ahli waris itu kan ada 25. Ya. Kalau ada semuanya itu yang dapat itu hanya 6. Ya, suami istri, anak laki-laki, anak perempuan, kemudian ayah ibu. Ya, jadi karena 25 ya mungkin 25 kali pertemuan. Ya, itu kita bicara tentang ilmu waris. Ya, ilmu yang kata Rasulullah pertama kali akan hilang karena tidak dipraktekkan. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan apa perbedaan waris atau hibah, waris dan wasiat itu. Kalau waris itu, kalau waris dari sisi waktu, ya, dari sisi waktu itu dilakukan setelah wafat. Ya. Jadi dari sisi waktu dilakukan setelah orang yang punya harta itu meninggal dunia. Berarti sing bagi sinten? Ahli warisi. Sing bagi itu ahli waris, yang ditinggalkan itu bukan yang punya harta. Itu yang namanya waris. Sementara kalau hibah, waktunya itu sebelum wafatnya orang yang punya harta. Jadi kalau misalnya bapak-bapak punya harta, masih sehat, ya, anaknya ada 4, masing-masing diberikan tanah yang sebelah sana bagian anak yang pertama,
tanah sebelah sana anak kedua, rumah ini untuk anak yang terakhir misalnya. Itu namanya hibah. Langsung pindah hak milik. Begitu jenengan memberikan haknya kepada anaknya, maka langsung pindah hak milik. Jadi ini engke iyo sekaligus sak sertifikatnya. Umumnya kan dinakno tapi sertifikatnya ditahan, khawatir didol anaknya kan itu. Itu bukan hibah namanya. Jadi diberikan bendanya, tetapi surat legalitasnya itu ditahan orang tuanya karena orang tuanya khawatir nih didol anak. Itu bukan hibah juga namanya. Hibah itu begitu langsung diberikan, itu langsung pindah hak milik. Ya, itu yang namanya hibah. Ada yang namanya wasiat. Wasiat itu pelaksanaannya setelah wafat, selain ahli waris. Ya, jadi misalnya begini, selain ahli waris itu, ada orang tua, suami istri, sudah menikah sampai 5 tahun belum punya anak. Ya. Lalu kemudian setelah 5 tahun, ya dia memet anak saudaranya begitu di rumah. Kemudian masuk tahun ke-8 ternyata dia punya anak sendiri, bahkan anaknya ada 2 misalnya. Lalu si orang tua ini berwasiat kepada siapa? Berwasiatnya kepada semua anaknya itu bahwa tanah yang di sebelah sana itu bagiannya saudara ini, anak pupon itu. Ya. Nah ini bukan kepada ahli warisnya, karena ahli waris itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang namanya wasiat, dan kepemilikan itu terjadi setelah orang yang punya harta itu meninggal dunia. Nah, itu dari sisi waktu. Dari sisi penerima, waris itu ahli waris sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 14. Coba dengan ya, itu ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan itu detail berapa bagiannya. Misalnya ada suami istri, suaminya meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, suaminya meninggal ini, berarti ahli warisnya ada berapa? Ada 3, istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Berapa bagian istri? Pinten Bapak? Bagian istri 1/6 karena ada furu. Sisanya asobah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Kalau tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan, berapa bagian istri? 1/8. Sisanya kan sisa niku nggih untuk masih ada enggak? Ya, si suami ini yang meninggal ini punya usul mboten? Ayah ibunya masih apa tidak? Nek ayah ibunya enggak ada, kakeke isih ana apa ora? Nek isih ana kakeke, isih ana terus napa segini niku? Sing ke atas masih ada apa tidak? Kemudian ke samping saudaranya masih ada apa tidak? Totalnya ada 25. Jadi ketoke ado iku dalam bab harus didekatkan. Ya. Itu detail sekali itu pembagian dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena potensi ributnya besar. Sampai sing bagi itu Allah langsung. Jadi sing bagi itu Allah. Jadi ahli waris itu sudah ditentukan berapa bagian-bagiannya. Ya. Atau sama misalnya suami istri, istrinya meninggal, ya, meninggalkan anak laki-laki 1. Ya, berarti ahli warisnya hanya suami sama anak laki-laki. Berapa bagiannya suami dan bagian laki-laki? Bagian suami setengah, ya,
maaf, bagian suaminya itu 1/4 karena ada furu anak, sementara sisanya asobah untuk anak laki-laki. Itu ahli waris, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau hibah, penerimanya itu ahli waris dan selain ahli waris. Jadi boleh misalnya jenengan punya harta, diberikan kepada yayasan atau diberikan kepada seseorang karena berjasa telah membantu ngerewangi misalnya gitu, ya, atau kepada ahli waris. Nah, itu yang namanya hibah. Ya, jadi kalau jenengan punya harta masih sehat sudah diberikan kepada anaknya, itu namanya hibah, bukan waris. Ya, ini harus dipahami. Ya. Kemudian kalau wasiat itu selain ahli waris, la wasiata li warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa nilainya? Kalau ahli waris sesuai furud, sesuai bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya apa? Bagian anak laki-laki itu 2/1 dari anak perempuan. Ya. Jadi misalnya tadi suami istri, kemudian suaminya meninggal punya anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian istri 1/4, 1/6, bagian anak laki-laki dan perempuan asobah. Sisa tetap bagiannya 2/1. Ya. Itu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu misalnya ya, ada suami istri, kemudian yang ada anak laki-laki, anak perempuan. Lalu kemudian anak laki-laki ini menikah, punya anak. Ya, punya anak perempuan. Tetapi si anak laki-lakinya yang tadi itu meninggal dunia. Jadi mati dhisik ketimbang bapaknya. Ya, lalu kemudian bapaknya tadi meninggal. Berarti berapa ahli warisnya? Ada istri, ada anak perempuan, ada cucu. Itu cucu dapat. Karena nggak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, cucunya terhijab. Maka berapa bagiannya? Istri karena punya ada furu, bagiannya 1/6. Anak perempuan 1/2. Cucu berapa? Cucu 1/6 untuk menggenapi 2/3. Kalau anak perempuannya ada 2, maka bagiannya 2/3, cucu terhijab. Itu bagiannya. Jadi sudah ada ketentuannya itu ahli waris itu, ya, sesuai faraid. Ya. Jadi ini memang sudah karena jarang dipakai. Ya, karena Nabi sudah mengisyaratkan bahwa inilah ilmu yang pertama akan dicabut. Ya, jadi maka kita untuk belajar, ya. Di stasiun itu sudah berapa kali pertemuan ya? Sudah 10 kali itu baru membahas cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya karena memang artinya singkat-singkat gitu. Ya, peserta wis tua-tua tidak Melayu ora ganti. Ya, karena tidak sekedar bagiannya tetapi juga bagaimana menghitungnya, itu penting. Ya. Jadi karena kalau tidak seperti itu nanti ilmu ini jangan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajar faraid itu sebenarnya fardu kifayah. Tapi melaksanakan pembagian ya itu fardu ain sesuai dengan faraid itu. Jadi tetap harus belajar. Ya, cuma prakteknya kan kadang gampang mas hibah wae itu. Padahal hibah itu beda dengan waris. Itu bukan waris, hibah ya hibah. Karena yang punya harta itu posisinya masih hidup. Karena khawatir
nek dibagi pas orang tuanya meninggal dadekno bertentangan antar saudara. Mungkin orang tua itu wis pernah ngalami gitu. Jadi wong tuane wis tau ngalami, jadi ricui karo saudara-saudaranya. Ya, ini kaitan nilai. Nilai waris itu sesuai ketentuan faraid yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau hibah bebas. Ya, kalau hibah itu bebas, gak ada berapanya. Diberikan kepada semuanya juga boleh. Sementara kalau wasiat hanya dibatasi sepertiga, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Dari sisi hukumnya waris itu wajib, sementara hibah sama wasiat itu sunnah. Maka mestinya kita ini lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Dalam praktek ya karena tadi itu ya potensi tanazuknya itu besar. Akhirnya ketika masih hidup orang tuanya sudah memberikan hibah kepada anak-anaknya. Tapi itu bukan waris. Itu bukan waris tapi itu hibah. Karena hibah maka langsung pindah hak milik. Cuma di dalam praktek ini seringkali saya ditanya begitu. Ya nek ngekei ke anak itu sekaligus sak sertifikat. Ojo dinakno tok tapi sertifikatnya disekeli karena orang tuanya khawatir ngundak didol karena kejadiannya sudah ya wis dikei marah didol berarti kan kayaknya raya ikhlas itu ya. Nah itu tiga perbedaan ya antara waris hibah dan wasiat. Maka kalau kemudian kita bicara tentang hibah, hibah itu apa? Hibah itu pemberian at-tabarru, pemberian cuma-cuma. Wa tafaddalu 'alal ghairi sawa'un akana bimalin am ghairi. Jadi pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain baik berupa harta maupun yang lainnya. Itu yang namanya yang dimaksud dengan hibah. Ada lagi penjelasan hibah menurut syara itu. Jadi akad kepemilikan harta orang lain, ya, kepemilikan atau pemberian harta kepada orang lain pada saat hidup fil hayati bila iwadin tanpa ada pengganti. Ya nek wis dikai ya wis. Itu yang namanya hibah. Kalau pemberian itu kepada orang lain tujuannya untuk dimanfaatkan, tidak dimiliki, maka bukan hibah namanya i'arah, pinjaman. Ya, jadi jenengan memberikan sesuatu benda kepada orang lain, tapi tidak dimiliki, tujuannya hanya dimanfaatkan saja. Kalau hibah tadi kan pemberian. Memang tujuannya adalah pemilikan tanpa ada imbalan. Sementara kalau i'arah pinjaman barang itu pemberian barang yang tujuannya tidak dimiliki, ya, tetapi dimanfaatkan barangnya tersebut. Nah itu yang namanya i'arah, ya, yang bisa sewaktu-waktu akan dikembalikan lagi. Ya, ini kaitan dengan dari si definisi. Banyak ayat hadis yang berkaitan dengan pensyariatan hibah ini. Ya. Disyariatkannya hibah ini tujuannya apa? Untuk melembutkan hati. Ya, melembutkan hati. Ya, saling memberi. Ya. Wa tausiqul mahabbah, menguatkan rasa cinta di antara manusia. Kan tidak harus besar nilainya itu. Ya, kita memberikan sesuatu ya sebagai tanda katresnan ya. Kita tanda tresno misalnya gitu. Itu hibah. Ya. Jadi tujuannya apa? Syariat hibah ini tujuannya adalah ta'liful qulub, untuk melembutkan atau apa? Ya, melembutkan hati. Ya, dan menguatkan rasa cinta di antara manusia. Maka dalam satu riwayat
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadau takhaba, saling memberikan hadiahlah kamu maka kamu akan saling mencintai. Ya, ini anjuran untuk memberikan hadiah. Bahkan Nabi itu biasa menerima hadiah dan membalas. Ketika dikasih hadiah kepada orang lain, kemudian Nabi membalas, memberikan hadiah. Ya, dan mendorong supaya menerima dan senang dengan pemberian itu. Ya, walaupun tidak berharap. Ya. Kata Rasulullah SAW, man ja'ahu min akhihi ma'rufin, siapa yang dibawakan kebaikan dari saudaranya, ya, diberikan hadiah, min ghairi israfin, tanpa ada niki napa, israf itu artinya berlebihan, tapi tidak ada pengharapan. Aku butuh hadiah, tidak ada pengharapan sama sekali. Wala mas'alatun, dan juga tidak meminta-minta. Aku njaluk tidak. Ini secara khusus sendiri orang ngasih hadiah. Kata Rasulullah apa? Fal yuqbilhu wala yarudduhu, hendaknya terima hadiah itu, jangan ditolak. Fa inna ma huwa rizqun saqallahu ilaihi, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi asalkan tidak ada pengharapan untuk diberikan hadiah, tidak ada meminta-minta atau bahkan memaksa untuk diberikan hadiah itu, maka jika ada orang yang memberikan kebaikan dari saudara kita, maka terima. Ya, itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan Rasulullah SAW itu dalam bab hadiah ini tidak milih-milih. Jadi diberikan hadiah yang sangat remeh sekalipun, itu Rasulullah terima. Ya. Maka para ulama kemudian memberikan satu istimbat hukum tentang makronya orang itu menolak hadiah atau pemberian orang lain jika tidak ada alasan yang alasan-alasan secara syar'i harus ditolak. Misalnya seorang hakim itu memutuskan satu perkara, maka seorang hakim itu dilarang untuk menerima hadiah dari orang yang akan diputuskan itu, karena itu bisa konflik kepentingan. Ya, dikasih hadiah rumah senilai 1 miliar misalnya, plus saisine mobil dan macam-macam. Itu bisa jadi putusan hakim itu tidak mencerminkan keadilan. Ya, padahal orang yang diputus itu sebenarnya adalah yang salah. Cuma karena sudah ada hadiahnya, hakim lalu kemudian memutuskan dengan sesuatu yang benar. Termasuk kasus pelaporan seorang perempuan bahwa ada korupsi di desa, itu malah jadi tersangka. Ya, itu bisa jadi karena faktor hadiah tadi itu. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menolak pemberian hadiah walaupun hadiah itu sangat kecil. Ya. Bahkan termasuk apakah dibolehkan kita menerima hadiah dari orang kafir? Rasulullah itu juga sama. Qabila Rasulullah SAW hadiyatal kufar, menerima hadiah dari orang kafir. Ya, diceritakan hadiah dari Kisra Persia, hadiah dari Raja Romawi, hadiah dari Raja Mukaukis. Ya, itu semua adalah orang-orang kafir, tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah SAW juga biasa memberikan hadiah kepada orang kafir juga. Ya.
Nah, ada satu riwayat, memang ada satu riwayat rawahu Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Ada seorang yang bernama Iyad. Ya, Iyad itu nama orang. Memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepada Iyad, "Aslamta." Kamu sudah masuk Islam. Jawaban Nabi apa? Jawaban orang ini, Iyad namanya Iyad ini. Lah, tidak, saya tidak masuk Islam. Kata Rasulullah, "Inni nahaitu an jabatil musyrikin." Saya dilarang menerima pemberian dari orang musyrik. Ada hadis ini. Tetapi banyak riwayat termasuk dari Bukhari, ya, hadis-hadis yang sahih, ya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Banyak hadiah. Maka Khitabi, seorang ulama yang bernama Al-Khitabi itu mengatakan bahwa hadis tentang Iyad ini mansukhan, dihapus. Karena di dalam prakteknya, dalam banyak riwayat termasuk dari Bukhari, ya, tentang bab hadiah dan hibah itu, Rasulullah SAW itu menerima hadiah dari orang kafir juga biasa, memberikan hadiah kepada orang kafir juga biasa. Maka Al-Khitabi mengatakan hadis ini, hadis tentang Iyad, ya, yang memberikan hadiah kepada Nabi lalu Nabi menolaknya karena dia belum Islam, itu dikatakan al-hadisu mansukhan, hadis yang dimansuh, dihapus, karena Rasulullah SAW itu menerima hadiah tidak hanya kepada orang-orang musyrik, ya, orang-orang penyembah berhala itu juga, penyembah api juga, Rasulullah menerima hadiah. Maka dari hadis ini kemudian, ya, dari penjelasan dua hadis yang berbeda ini, ya, maka para ulama kemudian mengambil satu kesimpulan hukum, ya, bolehnya seseorang itu menerima hadiah, ya, bolehnya menerima hadiah, asalkan tadi tidak ada keinginan atau pengharapan saya harus didapatkan, atau bahkan saya meminta-minta dengan cara memaksa tadi, ya. Kalau kemudian orang itu ngasih hadiah kepada kita dan tidak ada alasan syar'i yang kita bisa menolaknya, maka boleh kita menerima hadiah itu, ya. Ini kaitan dengan pensyariatan, ya, beberapa riwayat tentang pemberian hadiah ini. Kalau kaitan dengan rukun, ya, sesuatu yang harus ada di dalam hibah itu, ya, rukun itu kan sesuatu yang harus ada. Itu yang pertama harus ada al-wahib, orang yang memberikan. Ya. Syaratnya apa al-wahib itu? Syaratnya adalah apa? Malikan lil mauhub, orang yang memiliki barang. Jadi barang itu memang milik orang yang memberikan itu, ya. Kemudian apa? Tidak dibatasi kewenangan, ya, karena miliknya maka ia berhak untuk memberikan kepada siapapun. Alla yakunu mahjuran alaihi, ya, tidak dibatasi kewenangannya. Kenapa? Karena memang itu barangnya, itu miliknya, sehingga bisa diberikan kepada siapapun. Kemudian ayyakuna balighon, ya, jadi jelas pemberi itu harus orang yang sudah balik dan berakal, ya. Ini kaitan dengan rukun. Al-wahib itu harus ada, orang yang memberikan harta benda itu. Kemudian yang kedua al-mauhubulah. Al-mauhubulah itu adalah orang yang diberikan. Ada pemberi, ada orang yang menerima pemberian itu. Orang yang menerima pemberian itu syaratnya apa? Maujudan haqiqah waktul hibah.
Jadi ketika diberikan harta itu, posisi orang yang menerima itu memang ada. Ya, posisi yang diberikan itu memang ada, wujud secara hakiki. Ya, sehingga kalau kemudian pemberian hadiah itu ada, tapi takdirnya itu masih janin misalnya, ini diberikan kepada janin ini misalnya, ya belum tentu, yaitu tidak sah. Walaupun ada berupa janin, ya. Maka dikatakan fa innal hibbata la tasikhu. Jika takdirnya, keadaannya itu masih berupa janin, maka hibah itu tidak sah. Ya. Jadi harus apa? Harus maujud dan hakikatan waqtal hibah. Harus wujud keberadaannya itu ada, ya, secara hakiki pada saat menerima hibah itu atau menerima hadiah itu. Kemudian ada al-mauhub. Al-mauhub itu benda, sesuatu yang diberikan. Ada yang memberi, ada yang menerima, ada benda atau sesuatu yang diberikan. Itu yang pasti harus apa? Juga harus ada maujudan. Ya, harus ada. Ya. Kalau dalam deposito ya memang harus ada deposito ya. Kemudian malan mutakawaman, ya benda itu punya nilai, ya harus punya nilai. Kemudian yang terakhir sigot, ya sigot itu ijab dan qabul. Ya ada yang mengatakan cukup ijab saja, ada yang mengatakan cukup qabul saja. Ya, tetapi yang pasti bahwa pemberian itu akan lebih pasti itu ada pernyataan dari orang yang memberi dan pernyataan yang menerima bahwa ini memang hibah. Ya. Jadi saya hibahkan atau saya hadiahkan itu. Karena kalau tidak ada ucapan apapun itu khawatir kan itu utangi, repot kan itu ya. Sehingga kemudian harus ada ijab dan qabul. Sekalipun ada dua pendapat, ya misalnya pendapat Malik, Syafi'i cukup qabul saja, ya tanpa harus ijab. Menerima hadiah itu sudah cukup, kita terima kasih pemberiannya, itu sudah cukup tanpa harus ada pernyataan orang yang memberikan. Ulama-ulama sebagian Hanafiyah cukup ijab saja, ya ijab itu pernyataan orang yang beri, saya berikan harta ini, tanpa harus orang yang menerima itu ngomong saya terima. Ya, ini ya, tetapi akan lebih kuat jika ijab dan qabul itu bisa bersama-sama. Kemudian balasan, ya balasan atas hadiah itu apa dibolehkan? Ya, istahabbu al mukafa alal hidayah alal hadiyati, dianjurkan untuk memberikan hadiah wa ingkana man a'l ardna, sekalipun orang yang memberikan itu lebih tinggi, ya, dianjurkan memberikan balasan. Kalau kita diberikan hadiah, maka yang diberikan hadiah itu memberikan hadiah, ya itu termasuk mustahab, dianjurkan, ya. Jadi hal itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Dari Aisyah qalat kana Rasulullah SAW yuqbilul hidayat. Rasulullah itu menerima hadiah, ya. Yuqbilul hadiyata wa yusibu 'alaiha, dan Rasulullah itu biasa membalasnya, memberikan hadiah ulang, ya, kepada orang yang memberikan itu. Ya, bahkan memberikan hadiah yang lebih baik, ya, jadi boleh sama, ya boleh lebih baik, ya, tapi intinya bahwa sangat dianjurkan sekali orang yang diberikan hadiah itu membalas dengan memberikan hadiah yang sama atau yang lebih baik. Kemudian yang terakhir kira yang ingin saya sampaikan, kaitannya dengan apakah boleh hibah itu
atau hadiah itu ditarik kembali, dijaluk maneh. Ya, apakah dibolehkan? Wis dikasih tapi ditarik lagi. Ya. Jumhur ulama berpendapat tentang haramnya menarik kembali pemberian itu. Ya, haramnya menarik kembali pemberian atau hibah atau hadiah sekalipun di antara saudara atau suami istri. Tapi ada pengecualian. Illa idza kana hibatu alwalid liwaladi. Kecuali hibah itu dari orang tua kepada anak. Itu boleh ditarik kembali. Ya. Ya. Fa innalahu rujuk biha, maka itu dibolehkan. Ya. Ini apa namanya pendapat jumhur ulama, ya. Ada pengecualian pemberian hibah orang tua kepada anaknya. Ada satu riwayat, ya. Ada satu riwayat tentang hal ini dari Ibnu Abbas wa Ibnu Umar anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu lirajulin ayyutiya atiyatan aw yahaba hibatan. Ya. Tidak dibolehkan seorang memberikan dengan pemberian atau memberikan hadiah lalu kemudian dia menarik kembali hadiah itu illa alwalida bima yu'tiya waladau, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Ya. Ini hadisnya itu. Karena diumpamakan wa masalul ladzi yutil atiyata summa yarji'u fiha kama salil kalbi yaqulu fa idza syaba'a qa'a summa ada fi qaihi. Diumpamakan oleh Nabi orang yang memberikan pemberian lalu kemudian ditarik kembali itu seperti seekor anjing makan kenyang lalu kemudian muntah, kemudian muntahnya dimakan kembali. Ya, itu perumpamaannya. Nah, oleh beberapa ulama disikapi bahwa tidak dibolehkan bagi kita itu membuat perumpamaan yang buruk. Tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan membuat perumpamaan yang buruk, ya, seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Ya, ini ada riwayat itu. Ya, jadi ada dua riwayat yang bertentangan, yang saling bertentangan. Yang satu tidak boleh mengambil pemberian, ya, karena itu seperti seekor anjing, ya, kecuali orang tua kepada anaknya. Tetapi ada riwayat tidak boleh kita itu laisalana masalusu, tidak boleh bagi kita itu membuat perumpamaan yang buruk, yang mengambil hibahnya seperti seekor anjing. Ini riwayat Bukhari, ya. Maka saya Sabri kemudian mengatakan wa kadzalika yajuju, ya. Maka yang demikian itu boleh mengambil kembali hibah itu di dalam kondisi ketika orang yang memberikan hibah itu minta untuk diganti, ya, atas pemberian hibah itu. Misalnya begini, ada seorang misalnya apa namanya PKU gitu ya, PKU itu nyekolake dokter, ya, itu kan hibah itu, ya, nyekolake dokter, tapi dengan syarat setelah lulus dokter spesialis maka dia harus mengabdi selama 5 tahun misalnya, ya. Kalau tidak maka akan diambil. Nah, itu dibolehkan, ya, karena ada persyaratan demikian itu. Nah, maka jika pemberian itu memang pemberian putus, ya memang nggak boleh diambil, ya kan. Jadi kalau pemberiannya itu pemberian tidak bersyarat, maka tidak boleh diminta kembali, maka berlaku hadis seperti tadi itu. Tapi kalau pemberiannya itu bersyarat, ya, wis tak sekolahke iki dana hibah, dana yayasan, maka ketika lulus harus mengabdi. Kalau tidak maka dikembalikan. Nah, mengembalikan, minta dikembalikan tidak termasuk dalam hadis tadi itu. Ya, ini apa namanya kesimpulan dari Ibnul Qayyim
ketika melihat ada dua hadis yang secara redaksi saling bertentangan tadi. Jadi kalau orang yang memberikan tadi itu dia tidak boleh mengambil kembali barang hadiah itu jika tujuannya adalah tabarru'an, ya, dalam rangka mencari ridha Allah, putus jadi takai. Tetapi kalau kemudian orang yang memberi tadi itu mengambil kembali karena orang yang diberikan hadiah itu tidak melaksanakan sebagaimana disyaratkan, ya, jadi tidak kemudian membalas bagaimana yang diinginkan di sekolah lalu kemudian dia tidak mengabdi, malah kemudian dia keluar dari rumah sakit itu dan ngabdi ke pihak lain, maka pengembalian itu termasuk yang diperbolehkan. Ya, ini berkaitan dengan menarik kembali hibah atau hadiah yang diberikan oleh seseorang. Saya kira gitu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hibah ini, ya. Jadi ada beberapa pembahasan itu. Saya kira gitu. Ada yang mau didiskusikan? Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz dan ada meningkatkan rahmat dan banyak hal yang mau ditanyakan Ustaz, tapi karena waktunya. Yang pertama, misalkan kita sudah menerima waris semua anak, waris. Kemudian ada satu bidang tanah yang tidak dibagi. Kemudian atas kesepakatan anak-anak, satu bidang tanah ini adalah untuk orang tua yang itu nantinya sebagai tanah itu entah mau dijual, entah itu mau nanti dibagi hasilkan dan lainnya. Hasilnya itu nanti untuk infak atas nama orang tua. Orang tuanya sudah masih meninggal. Oh, berarti sudah nggak ada semuanya ya. Jadi sudah terbagi semua ahli warisnya. Hanya memang ada satu lahan yang kemudian itu disiapkan untuk dianggap sebagai amal jariah. Ya, ini memang dalam bab ini memang termasuk yang diperselisihkan, ya. Apakah dibolehkan memberikan ibadah pada orang yang meninggal. Ya. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai aspek pahalanya. Tapi memang dalam bab harta itu memang banyak riwayat, ya, termasuk mengganti haji, ya. Termasuk ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ibuku punya utang, apakah saya harus membayarnya? Ya, utang kepada Allah lebih diutamakan. Tetapi utang kepada manusia juga tetap harus dibayar. Ya, jadi kalau berkaitan harta itu, nah, saya termasuk yang bolehkan, Bapak. Ya, boleh saja anak memberikan sedekah, ya, atas orang tuanya yang sudah meninggal dari harta orang tuanya itu sendiri, ya, dari harta orang tuanya sendiri sebagai jariah, ya. Atau misalnya tanah ini dijual kemudian disedekahkan atas nama orang tua misalnya, gitu. Nggak apa-apa, ya. Jadi kalau memang itu sudah menjadi pembagian oleh waris sudah selesai, ya, tinggal satu lahan itu, ya, saya termasuk yang bolehkan hal itu. Ya, jadi apakah sampai apa tidak? Ada banyak ulama yang mengatakan sampai, tapi juga ada yang mengatakan tidak sampai. Ya, kaitan dengan pahalanya itu, ya. Ya, wa'alam bishawab. Gitu. Satu hal lagi, ketika kita menyewakan tanah, tidak menyewakan tanah. Awal-awal Islam dilarang. Pada awal Islam itu dilarang menyewakan tanah atau lahan, karena memang Islam sendiri juga masih sangat membutuhkan. Tetapi dalam perkembangan saya kira, ya, berbeda kan kondisinya itu, sehingga banyak ulama yang termasuk membolehkan menyewakan tanah.
Ketika Islam berkembang, itu juga beberapa sahabat menyewakan tanah. Ya. Jadi ada yang menyewakan, ada yang kemudian ngadu ya atau maruh. Ya, artinya tetap tanah itu dibisniskan karena ingin mendapatkan pendapatan dari lahan itu. Ada awal Islam itu memang dilarang. Ya, makanya sampai zaman Umar itu nih ada tanah kok sampai nganggur selama 2 tahun itu diambil alih oleh negara. Ya, karena harus diproduktifkan. Jangan sampai ada itu kemudian berhenti. Ya dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, tapi intinya dari sisi hukum dibolehkan misalnya sewa lahan misalnya gitu ya, atau menyewakan lahan dengan punya lahan pertanian karena nggak bisa nggarap disewakan kepada orang lain. Kalau disewakan berarti nggak boleh ada hasil yang diterima kan gitu. Ya, ini kalau akadnya sewa. Dengan punya lahan sewakan kemudian diolah oleh orang yang sewa itu, maka tidak ada hasil bagi orang yang menyewakan. Dia sudah mendapatkan hasil dari uang sewa itu. Tapi kalau akadnya adalah bagi hasil, ya maka ada hasil dari pendapatan yang beroleh dari lahan itu. Ya, ini harus dibedakan itu. Ya, karena ada juga yang nembungnya nyewa disewakan, tetapi masih berharap adanya hasil dari lahan itu. Ya nggak bisa, dolim itu namanya. Sudah dapat uang sewa, masih dapat hasil dari lahan yang padahal tidak boleh. Ya, gitu ya Pak. Baik, saya kira itu Bapak sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita ini diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita ambil manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.